Puji nama Tuhan, kita berada di tempat ini karena kemurahan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kita bersyukur masih ada waktu yang diberikan Tuhan untuk kita mengucap syukur melalui puji-pujian yang kita naikkan kepada-Nya. Mari kita angkat pujian. Oh besar-besar anugerah. Oh
hebat, Tuhan Maha Besar, dengan dahsyat agung bagi kami dalam segala, oh Tuhan, pengiringan kami, keyakinan dan iman kami kepadamu. Saatnya kami menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi semua jemaat-Mu, dan berfirmanlah kepada kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, mari kita kembali membuka kita dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Malam ini kita akan membahas ayat yang ke-21, 22 dan ayat 23. Wahyu pasal 2 ayat 21 sampai 23. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita sekali lagi bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Allah. Kita baca dari ayat yang ke-21, 23. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan dilemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan mematikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Semua yang percaya berkata ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan itu bahwa kita sudah melihat dalam 3 sidang, saudara kekasih dalam Tuhan, yang menonjol ada 2 rupanya dosa di akhir zaman ini, yaitu dosa persinahan atau persundalan dan dosa berhala atau penyembahan berhala. Ini yang menonjol kedua ini, saudaraku, di akhir zaman ini, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita melihat bahwa ternyata tidak serta-merta Tuhan langsung menghukum begitu. Kalau dalam perjanjian lama atau dalam zaman hukum Taurat itu langsung, saudara kasih. Tapi saya perhatikan dalam zaman anugerah ini ada waktu yang diberi kesempatan kepada orang, saudara kasih dalam Tuhan, untuk bertobat. Begitu. Nah, dalam ayat yang ke-21 di mana Tuhan Yesus berkata, dan aku atau Tuhan Yesus telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Jadi rupanya saudara kasih Tuhan kepada anggota jemaat dan juga hamba Tuhan, saudara kasih Tuhan, iya, yang ada di Tiatira ini, yang sudah saudara kasih Tuhan jatuh dalam dosa Isebel persinahan, percabulan atau dan persundalan ini, diberi waktu oleh Tuhan untuk bertobat. Tetapi masih dalam ayat 21 ini berkata, tetapi ia tidak mau juga bertobat dari dosa zinanya. Iya, saudara itu sudah ditegur begitu, saudara. Tapi mereka tidak mau bertobat, tidak mau sadar
tidak mau insaf saudara kasih dalam Tuhan, tetap saudara kasih dalam Tuhan mereka hidup dan berada dalam dosa persinahan itu. Nah, kita sebelum saudara kasih dalam Tuhan masuk pada ayat yang ke-22, kita mundur dulu ke dalam perjanjian lama. Bagaimana saudaraku dengan orang-orang yang berbuat zina dalam perjanjian lama, yang kedapatan seperti apa tindakan yang dilakukan kepada mereka. Yang pertama kita buka dalam Kejadian pasal 38 ayat 24. Ya, supaya kita ada semacam satu perbandingan saudara kasih dalam Tuhan tentang dosa persinahan dalam perjanjian baru, saudara-saudaraku, dan perjanjian lama. Baik, Kejadian 38 ayat yang ke-24 kita baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Nah, saudara perhatikan itu dalam perjanjian lama, kalau ada yang kedapatan berbuat zina atau bersundal dan ada saksi dan memang terbukti sudah seperti itu, tidak ada ampun, apa yang dilakukan? Langsung dibakar hidup-hidup, saudara. Kenapa? Karena kalau satu orang ini berbuat seperti itu lalu tidak ada tindakan dilakukan, maka itu akan berdampak, berakibat kepada semua orang yang ada di kota itu, daerah itu, atau dalam jemaat itu. Sebab itu tindakan yang dilakukan seperti Yehuda ketika tahu menantunya berbuat sundal, langsung dibakar. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-22 pada ayat yang ke-22 sampai 24. Iya. Ulangan pasal 22 ayat 22 sampai 24. Iya. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikian kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga baik gadis itu, karena walaupun di kota tidak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Masih ada lagi ya? Sudah habis ya? Jadi saudara lihat, baik yang sudah bersuami maupun sudah beristri, maupun yang masih gadis. Nah, kalau yang gadis atau apa, saudara, ada yang memperkosa, katanya teriak begitu. Nah, kalau dia tidak teriak, berarti dia punya mau juga rupanya, saudara guys, dalam Tuhan. Lalu kita lihat mereka itu harus dibawa keluar dari kota, saudara guys, dalam Tuhan, dan lapang, dilempar dengan batu sampai mati. Karena memang itu perintah Tuhan. Tuhan bilang kamu harus menghapuskan dosa persinahan
dosa persudahan dari tengah-tengah kamu. Jadi memang itu perintah Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak mau di tengah-tengah umatnya itu ada dosa persinahan, ada dosa persudahan, ada dosa penyembahan berhala. Saudara kasih dalam Tuhan, memang itu perintah, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kita datang pada kesimpulan bahwa dalam hukum Taurat setiap orang yang kedapatan berbuat zina dan ada saksi dan ada bukti, jadi bukan serta-merta begitu, ada bukti, ada saksi, ada fakta begitu saudara yang dikasih, maka orang itu yang pertama tadi dibakar, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, dibawa keluar kota dan kemudian mereka dilempari dengan batu sampai mati, saudara. Jadi tidak ada kompromi, tidak ada sama sekali, saudara, dalam waktu buat orang itu. Selain Tuhan bilang harus dihapus yang jahat dari tengah-tengah kamu, saudara kasih. Iya. Baik, kita kembali kepada Isetel, saudara kasih dalam Tuhan. Lalu kita masuk pada ayat yang ke-22. Bagaimana dengan dosa atau orang yang berbuat zina yang sudah ditegur, saudara kasih dalam Tuhan? Ditegur baik dengan firman Allah, ditegur dengan 4 mata, saudara, dengan beberapa orang. Bahkan Alkitab bilang dibawa ke hadapan jemaat, begitu saudara kasih dalam Tuhan. Bagaimana tetap tidak bertobat, tetap saudaraku berbuat zina? Ini yang lakukan tugas selanjutnya adalah Tuhan, saudara-saudara. Ayat yang ke-22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Yang pertama yang Tuhan akan lakukan kepada orang yang tidak bertobat ini di dalam jemaat, saudara-saudara, Tuhan bilang, aku akan melemparkan orang itu ke atas ranjang orang sakit, atau dengan kata lain, orang itu akan sakit-sakitan, saudara-saudara, karena dosa zina. Dan siapa yang melakukan itu kepadanya adalah Tuhan, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan dilemparkan ke dalam kesukaran besar. Tadi dia akan mengalami penderitaan penyakit yang tidak sembuh-sembuh, saudara. Tidak sembuh itu penyakit sampai dia mati. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, orang itu akan dilemparkan oleh Tuhan pada saudaraku ke dalam kesukaran besar. Sama dengan penderitaan besar, kesukaran besar, kesulitan dalam segala sesuatu akan dialami oleh orang yang tidak bertobat dari dosa perzinahan. Itu yang kedua yang Tuhan lakukan, saudara dalam Tuhan. Ya, jika mereka tidak dikatakan bertobat dari perbuatan perempuan itu, yaitu saudara bekas dalam Tuhan dosa saudaraku Isabel, persinahan. Kemudian yang ketiga dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-23, ya saudaraku, sampai sejauhnya gini loh, saudara, perhatikan dulu ini ya. Ini bagian yang ketiga, dan anak-anaknya akan kumatikan. Coba, saudara. Tentunya muncul pertanyaan, kenapa kok sampai anak-anaknya dimatikan? Karena ada gennya, saudaraku, yang pertama yang turun kepada anaknya. Perhatikan itu baik-baik. Ada gennya, saudara-saudara. Iya. Jadi kan orang tuanya begitu, saudara, maka dia menurunkan gen persinahan itu kepada anaknya. Itu yang pertama saya perhatikan. Yang kedua adalah apa? Ini kan dilihat oleh anak-anak, saudara kasih dalam Tuhan. Ini dilihat oleh anak-anaknya. Sekarang dia mendidik, dia mengajar apa kepada anaknya kalau bapaknya atau ibunya berbuat zina. Begitu, saudara kasih. Sementara orang tua itu dalam rumah tangga adalah merupakan panutan, contoh, teladan.
figur yang diteladani, yang diikuti oleh anak-anaknya. Nah, kalau dia lihat bapaknya begitu, ibunya begitu, saudara-saudara, tidak mau tobat, tidak mau insaf, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam jemaat ini, saudara-saudara, dalam pembahasan kita ini, maka Tuhan bilang, selain orang itu tadi dilemparkan ke atas, saudara kasih dalam Tuhan, tempat tidur perakitan sakit, kemudian akan masuk ke dalam kesukaran penderitaan yang besar. Anak-anaknya Tuhan bilang akan kumatikan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, saya lihat ini sudah pernah terjadi dalam jemaat. Iya, orang itu bersinah, itu bapak, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ditegur sama Tuhan, koma datang berdoa, dikasih tahu bertobat, jangan berbuat lagi. Begitu saudara, dia buat lagi. Kedua kali saudara yang kasih dalam Tuhan, ditegur saudara yang kasih dalam Tuhan. Didoakan saudara, sembuh lagi saudara, kuat lagi saudara. Malah tambah lagi saudara yang kasih dalam Tuhan, buka cabang perempuan lain lagi begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Sampai matinya saudara, koma hampir 1 tahun. Iya, karena itu tadi ayat tadi itu sudah bilang akan dilemparkan ke atas tempat tidur saudara perakitan kesakitan sampai mati itu saudara. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, dia akan mengalami kesukaran dalam rambut, makan dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Saudara kasih dalam Tuhan, sekarang kita bahas kepada anak-anak. Saya baru konseling saudara kasih dalam Tuhan dengan satu keluarga, kebetulan bukan jemaat di sini. Jadi ceritanya begini, dia punya mertua, saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Ini yang pergi bersinah ini mertua perempuan, saudara, bukan laki-laki. Dia kahwin lagi di luar sampai punya anak begitu, saudara. Pada masa tuanya mau mati, baru balik kepada suami yang tadi itu yang pertama. Suaminya tidak, sudah tetap dalam keadaan itu. Kemudian ibu ini menikah dengan anak bapak ibu yang tadi, saudara. Dia pikir itu kan sama orang tua, pasti sama anak, sudah tidak boleh. Saudara, waktu awal tidak. Begitu mereka saudara kasih dalam Tuhan, entah sudah berapa, sudah lama berumah tangga, suaminya saudara mulai saudara menunjukkan gejala seperti mamanya. Sampai apa? Sampai matinya saudara begitu. Nah sekarang ibu itu sudah berpikir bagaimana dengan 3 anak-anaknya. Karena dia sudah lihat gen tadi itu, gen dari mertua perempuan turun ke anak laki-laki. Sekarang ibu ini saudara kasih dalam Tuhan menikah dengan suaminya yang kemudian mati, ini saudara kasih dalam Tuhan. Dan pikir bagaimana dengan 3 anak-anaknya saudara kasih. Karena ini sudah terjadi gen dan ini kan dilihat oleh mereka, diketahui oleh mereka saudara. Ini bukan berita yang tersembunyi, tapi berita yang kedengaran dan kelihatan. Tadi saya bilang gen itu pertama. Yang kedua saudara kasih dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, dilihat dan didengar itu terpola saudara, terbentuk di dalam memori. Jadi gennya sudah ada, memorinya juga saudara kasih dalam Tuhan. Ini bahaya saudara kasih dalam Tuhan. Nah, yang pertama bisa putus kalau anak-anak itu saudara kasih dalam Tuhan dibimbing hidup benar-benar takut kepada Tuhan. Dan harus diajar dan dibuka hal ini saudara, bahwa lihat memang mesti dibuka saudara, supaya dia punya perbandingan dan pengetahuan untuk memutuskan dia harus hidup seperti apa. Begitu saudara. Maksudnya hidup dalam takut Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Dan mesti dicerita bahwa kamu lihat ya bagaimana akhir hidupnya. Dia sakit, dia menderita, dia suka sampai mati. Dan memang ayat bilang bahwa itu akan turun ke anak-anak di dalam waktu saya bilang tadi, gen. Dan yang kedua adalah terbangun dalam memori karena dilihat saudara, dilihat dan didengar sendiri saudara kasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jadi kita melihat begitu bahwa Tuhan
Jadi artinya gini, kalau sampai anak-anaknya itu akan seperti emaknya atau bapaknya, saudaraku yang bersinah atau bersundal itu, Tuhan bilang, aku akan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dan anak-anaknya akan kumatikan. Seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan. Apa maksudnya dibuat oleh Tuhan seperti itu, saudara? Perhatikan dalam kalimat selanjutnya. Dan semua jemaat akan mengetahui. Ya, supaya semua jemaat tahu begitu, saudara. Karena tahunya jemaat, karena mereka lihat, mereka dengar kenyataan fakta seperti ini, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Iya, sehingga apa? Jemaat takut dan tidak mau berbuat seperti itu, saudara. Itu maksudnya. Jadi Tuhan buat pendisiplinan di dalam jemaat, di dalam gereja, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, supaya jemaat jangan ikut-ikutan kayak begitu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kan saudara kasih dalam Tuhan tidak akan melahirkan atau mewariskan keturunan selanjutnya, saudara kasih. Dihapus oleh Tuhan, saudara kasih. Lebih parah lagi, berat lagi kita lihat daripada tadi dalam perjanjian lama, saudara. Ini anak-anaknya dimatikan oleh Tuhan, dihapus loh, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Baik, supaya apa, saudara kasih dalam Tuhan? Supaya semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara-saudara, Tuhan balas kepada orang yang berbuat seperti itu. Kepada kita yang tetap membangun dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam kebenaran, tidak berlaku saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Nah ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu kita memahami, mengetahui bahwa saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sampai ada hal-hal seperti terjadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat aja lah itu perkara Tuhan yang terjadi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, yang penting buat kita membentengi, memagari diri kita, saudara-saudara, dan juga anak-anak saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak apa-apa saudara dibilang orang yang paling galak dari semua orang, saudara, daripada terjerumus anak-anak saudara di dalam hal ini, saudara. Karena ini memang harus terjadi, bahwa dosa persinahan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, karena setan, iblis, saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu sudah berusaha dalam firman Allah dengan berbagai macam cara, saudara, menyusup saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, ya, puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, supaya kita tetap, saudara, terpelihara dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, ya, dan bagaimana kita menyikapi semuanya ini, saudaraku, karena ini memang harus terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, harus terjadi, saudara. Iya, tidak bisa tidak, saudara. Memang ini harus digenapi, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan bersyukur kepada kita firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita semua, saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga kita tahu mengantisipasi begitu, mengantisipasi diri kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, suami istri. Karena saya mau bilang juga bahwa tidak pandang bulu, saudara, kita semua ini digoda oleh iblis, saudara. Jangan saudara pikir kita udah tua begini sudah tidak ada. Tetap saudara-saudara, ya tetap saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kapan saja, di mana saja saudara akan jumpai, saudara. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kalau kita tahu, saudara, untuk menjaga diri kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, mawas diri, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam menghadapi bahwa semua memang, saudara, itu adalah pekerjaan setan iblis untuk bermaksud menjatuhkan kita ke dalam dosa, saudara-saudara. Baik, mari kita tundukkan kepala
kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman malam ini yang Tuhan sampaikan kepada kami semua yang hadir Tuhan. Mari Tuhan tolong kami sebagai suami, sebagai istri, dan juga semua anak-anak kami, keturunan kami. Sebab Tuhan, kami telah membaca bagian ayat ketiga ayat firman Tuhan malam ini, bahwa ternyata dosa zina ini masuk dalam jemaat Tiatira, bahkan jemaat-jemaat yang sudah kami bahas Tuhan, di mana Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat, dan kalau tidak mau bertobat, maka Tuhan akan melemparkan ke atas ranjang orang sakit, akan mengalami kesakitan sampai dia meninggal, dan Tuhan akan membawa mereka masuk ke dalam kesukaran penderitaan yang besar, dan anak-anaknya juga akan dimatikan oleh Tuhan, karena Tuhan membalas setiap orang menurut dosa perbuatan kejahatan, terutama dalam dosa persinahan, persundalan, yang akan bekerja begitu menghebatnya di akhir zaman ini. Tuhan tolong kami semua sebagai suami istri, anak-anak Tuhan, pagarilah kami dengan terang kebenaran firman-Mu. Taruh Tuhan firman-Mu dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam mata kami, dalam segenap Tuhan batin hidup kami Tuhan, agar ketika kami digodai, dicobai oleh dosa-dosa ini yang terjadi di mana saja dan kapan saja Tuhan, kami dapat Tuhan, haleluya, menghapusnya atau menangkalnya dengan menggunakan perisai iman, memadamkan api panah daripada si jahat Tuhan. Tuhan tolong kami semua orang tua Tuhan, untuk mampu membimbing anak-anak kami, membina anak-anak kami, menuntun mereka, membuka hal ini Tuhan, supaya mereka waspada dalam masa anak-anak, dalam masa remaja, dalam masa muda-mudi mereka nanti Tuhan, supaya mereka tahu menghindarkan diri dari segala pergaulan-pergaulan dunia yang jahat ini, terutama dalam hal persinahan, persundalan, dan juga penyembahan berhala. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hati umat-Mu semua, dan kami dapat waspada, berhati-hati, dan berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa dan banyak berdoa. Terima kasih Bapa, kami akan membawa persembahan. Tuhan berkati umat-Mu dan persembahannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata, amin. Nama Tuhan kita memberikan persembahan hati yang gembira adalah
Pastor Dede di gereja, kemudian Jumat malam keluarga Rahmat juga di gereja. Baik, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Berkatilah semua umatmu dengan persembahan yang dibawa oleh umatmu kepadamu. Tuhan Allah sumber segala berkat yang membalaskan berkat-Mu berlimpah-limpah atas umatmu, memberkati semua pekerjaan bapa-bapa rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, baik dalam karir mereka, dalam usaha-usaha mereka. Diberkatilah oleh Tuhan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Kami bersyukur juga buat anak-anak yang sudah selesai, oh Tuhan, ulangan, Tuhan sekolah. Tuhan berkati dengan nilai-nilai yang baik kepada mereka semuanya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat perayaan Natal Tuhan yang sebentar lagi, baik tanggal 12 bulan Desember ini, tanggal 13 Tuhan Desember. Tuhan tolong semua panitia yang ada, Tuhan tolong semua jemaat-Mu, berkati mereka dan selalu memberi kesatuan hati, kebersamaan di seluruh jemaat-Mu ya Bapa, dan biar dapat menikmati Tuhan, haleluya, kehadiran-Mu Tuhan, sukacita damai surgawi Tuhan hadir dalam semua pribadi rumah tangga, keluarga, jemaat Tuhan. Semua yang dipersiapkan Tuhan menyertai dan berkati sampai semua hari waktu pelaksanaannya berjalan dengan baik. Bahkan beri kami cuaca yang cerah ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat Tuhan bangsa dan negara kami. Di hari-hari ini kami mohon Tuhan mengawal, berjaga-jaga atas bangsa kami dari kekuatan teroris Tuhan, dari kekuatan kejahatan setan iblis Tuhan. Kami mohon perlindungan atas presiden kami, wakil presiden kami. Tuhan pakai Tuhan para TNI udara, laut, darat, kepolisian, para kepala-kepala daerah di tingkat provinsi, kota, kabupaten Tuhan, untuk mampu, haleluya, meminimalisir Tuhan pergerakan segala bentuk kejahatan dosa Tuhan untuk di bulan Desember ini. Kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Tuhan berkuasa menyingkirkan semua pergerakan-pergerakan itu. Sebab Tuhan yang mengawal bangsa kami, rakyat kami, serta gereja Tuhan di semua kota sampai daerah desa dan kampung-kampung Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Tuhan
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera sukacita penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Haleluya. Selamat malam dan Tuhan memberkati.